Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 35, yang pakai kitab nomornya 22. Iya, benar. Udah ketemu semua bacanya? Ibu-ibu udah ketemu? Udah. 33. 35 yang pakai kitabnya 22 penuh 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, ilzamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla fil ba'sa'i wad dharra'i wal faqri wal ghina wasyiddati warrakha'i fis saqami wal afiyati fil khairi wasyarri fil ata'i wal man'i. Udah paham? Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ilzamu muwafaqatal haqqi azza wa jalla, teguhkan dirimu untuk menerima semua ketetapan Allah azza wa jalla fil ba'sa'i wad dharra'i, pada saat bencana menimpa keluargamu dan hartamu, wad dharra'i, juga ketika petaka menimpa dirimu. Mantapkan diri kita untuk terus menerima semua ketetapan Allah azza wa jalla ketika kita tertimpa bencana atau keluarga kita ada yang terkena musibah. Terima dan kita yakini bahwa itu semua memang sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Biar kata rasanya pahit, tetap udah kita yakinin emang udah takdirnya begono. Jangan pakai diseselin, jangan pakai ngelawan, jangan pakai berontak, udah terimain aja. Gimana Ustaz? Iya, ngomong mah gampang.
Jangankan kita yang ngalamin, kita mah orang-orang kena musibah aja kita ikut mikirin. Tuh ngapa dia begono ya? Ngapa sampai kejadian begono ya? Padahal orang-orang yang ngalamin. Jadi kita yang mikirin. Pokoknya terimain aja dah. Apalagi memang ini salah satu tanda cinta kita kepada Allah, kan begitu ya. Tandanya kita cinta kepada Allah selalu menerima semua ketetapan dan ketentuannya. Itu kalau kita ngaku cinta sama Allah. Apapun, sepahit apapun perlakuan yang Allah berikan buat kita, musibah yang Allah berikan buat kita, pokoknya udah tugas kita terimain aja. Apa sahabat? Wal fakri wal gina, terima keputusan Allah Azza wa Jalla pada saat kamu diberikan fakir, begitupun ketika diberikan kaya. Lah kalau dikasih kaya menerima banget huruf ya, menerima banget itu. Giliran dikasih fakir kan ini yang rada ribet nerimanya. Perasaan tapi nya. Perasaan kita usaha udah susah sumbel, pas keringet banting tulang, wirid udah segala macam kita baca, yang pagi, yang malam, yang sore, semua. Dagang udah apa aja kita cobain dagangan, apa ya masih begini juga. Gala dagangan orang kita jualin. Baik ketika kamu diberikan fakir maupun diberikan kaya. Wasyiddati warrakhai, terima ketetapan Allah pada saat kamu diberikan kesulitan dan diberikan kemudahan. Fis-saqami wal afiyati, pada saat kamu diberikan sakit, begitupun ketika diberikan afiat. Fil khairi wa syarri, pada saat kamu diberikan kebahagiaan dan diberikan kesengsaraan. Fil ata'i wal man'i, pada saat kamu diberikan anugerah ataupun ketika tidak diberikan. Udah tuh jelas Bang Budin, jelas sudah ya, tinggal prakteknya doang. Ya karena lagi-lagi kita ini di alam dunia ini semuanya pasti berpasang-pasangan. Ada saatnya kita fakir, ada saatnya kita kaya. Ada saatnya kita ngalamin sulit, ada saatnya kita ngalamin mudah. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Itu semua merupakan ketetapan Allah yang Allah berikan buat kita. Jangan sampai lagi dikasih seneng nerimain, giliran dikasih susah kagak nerimain pisan. Lagi dikasih kaya mah nerima, pas begitu dikasih fakir ngeluh mulu, berontak mulu.
Paksakan tuh, ilzamu, teguhkan dirimu untuk selalu menerima ketetapan Allah. Apapun kondisi yang kamu alami. Gimana Budi? Karena itu tandanya bahwa kita betul-betul cinta kepada Allah. Kan katanya kalau cinta begitu Budi ya? Katanya fa'ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Pandangan cinta itu akan membuat semua keburukan tertutupi. Pandangan cinta itu akan membuat seseorang tidak melihat keburukan orang yang dicintainya. Biar kata kita dikasih musibah, dikasih bencana, dikasih petaka, dikasih sakit, dikasih fakir sama Allah, emang kita cinta sama Allah, rasanya udah nikmat aja. Emang ini yang saya pengen nih. Ya kan dulu kita sering nyanyi begitu, walau digigit gigitnya sayang. Biar kata dikasih fakir, ya ini emang lagi disayang. Dikasih sulit, emang lagi disayang. Ya itu berarti tandanya kita belum cinta sama Allah. Karena kalau kita cinta sama Allah, apapun ketetapan yang Allah berikan buat kita, bukan cuma yang pas senengnya doang, tapi semua ketetapannya, mau yang ngenakin atau yang gak ngenakin, emang kita cinta. Udah seneng aja, udah nikmat aja, udah ngerjain. Betul. Pak Juju ngangkat galon berat banget, cuma karena dia ngarepin dapat rezeki dari situ sehingga dia bisa ngasih nafkah buat bininya yang tercinta, nggak terasa itu. demi anak bini ini yang sangat dicintainya. Apa mau? Bukan demi si meot, bukan. Pokoknya kalau atas dasar cinta, apapun yang kita terima dari kekasih kita nggak bakal terasa sakit, nggak bakal terasa nggak enak, justru nikmat. Didodok, kalau kata Buya didodok, kenyangkut dari belakang. Pas tengok ceweknya yang duduk, keren siapa kali, nyengir. Nah, coba kalau Bang Imam yang mukul, tahu-tahu pas tengok ditabok pisan. Ya dibalas. Karena tadi itu fa'ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Kalau pandangan cinta itu akan menutupi semua keburukan. Meskipun yang dilakukan oleh kekasih kita menurut kita buruk, jelek, nggak enak buat kita. Karena kita cinta, seneng aja ngejalaninnya, nikmat aja. Ya justru makanya ditaruh di paling belakang itu rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir Allah baik dan buruknya. Karena yang paling berat Bang Haji, paling berat itu nerimanya. Kalau pas lagi dikasih lempengan seneng, lagi dikasih lempengan kaya, pasti dah yakin nerimain dah. Cuma pas lagi dikasih lempengan sakit, dikasih lempengan susah, dikasih lempengan fakir, itu kita bisa nerimain apa enggak? Tadi tuh kuncinya, fa'ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Pandangan cinta itu akan menutupi semua keburukan. Bang Heri
biar kata malam ngantuk-ngantuk, mana capek, keringetan, gobios, demi muasin bininya, terasa enak jadinya. Sampai gobios kan? Sampai gobios. Biar kata capek banget, nikmat aja rasa. Demi memuaskan sang kekasih, kan begitu. Ya kita pun begitu dalam menerima ketetapan Allah. Jangan cuma pas lagi enaknya doang kita terima. Kalau nerima pas lagi enaknya doang, tapi pas dikasih kagak enak kita gak nerimain, bukan cinta itu namanya. Cintanya palsu. Itu parah. Cintanya palsu. Tadi nyanyi ndak mau mak tabir kepalsuan. Semua tuh ketika dikasih fakir, dikasih kaya, dikasih sulit, dikasih senang, dikasih sakit, dikasih sehat, bahagia, sengsara, yakini bahwa itu semua ketetapan Allah dan tugas kita satu, menerima itu. Kalau memang kita ngakunya cinta sama Allah. Udah tuh jelas. Ustaz nambahin Ustaz. Ustaz Badun nambahin. Apa? Lagian kalau kita pikir-pikir, selama ini kita hidup rasa-rasanya seringan ngalamin enaknya kan dibanding ngalamin kagak enak. Emang sayangnya begitu Mang Haji, lagi dikasih enak oleh Allah kita kurang bersyukur. Pas begitu kenikmatan itu dicabut baru dah. Kan begitu. Ayatnya ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama ini kita ketika dikasih nikmat oleh Allah, kita kurang syukuri, kita enggak syukuri. Makanya dicabut lagi nikmat itu. Ntar aja begitu udah dicabut nikmatnya, dikasih kesulitan, dikasih kesengsaraan, baru udah gelisah tiap hari, pala puyeng, pakai koyo mulu, ngeluh kemana-mana gitu. Itu penyakit kita emang. Lagi dikasih nikmat kurang bersyukur, begitu dikasih kesulitan kagak mau nerimain, kagak sabar. Ma'aro lakum dawaan illat taslima ilal haqqi azza wa jalla. Menurutku obat yang paling cocok untuk kalian cuma satu, yaitu berserah kepada Allah azza wa jalla. Pokoknya terimain aja udah. Apa yang Allah kasih buat kita, kita terimain. Yang penting tugas kita dikasih sakit, kita berobat udah. Ke rumah sakit, ke dokter udah. Ke klinik udah. Tapi belum dikasih sembuh-sembuh juga. Ya emang maunya Allah begini. Yang penting tugas kita sudah kita jalankan. Kita dagang udah, nyoba kerja udah. Sampai yang berat-berat dah jadi tukang bersihin toren orang udah. Apa? Bersihin toren Mas Arif. Emang belum diilang-ilangin juga fakirnya, ya udah terima. Yang penting tugas saya sebagai manusia untuk berusaha udah saya jalankan gitu. Udah. Obatnya cuma itu doang, berserah kepada Allah. Yang penting tugas kita sebagai khalifah, sebagai manusia sudah kita jalankan. Nggak ada yang lain obatnya itu, cuma satu, berserah kepada Allah azza wa jalla. Terserah engkau aja ya Allah. Saya mah yang penting sudah menjalankan tugas-tugas saya. Mau dikasih kaya, go, alhamdulillah.
dikasih parkir ya nauzubillah. Oke. Iya jangan sampai ngerinya di malam Jumat malam mustajab ntar kita bilang dikasih parkir ya nggak apa-apa saya mah dikasih pisan ntar. Jangan sampai. Obatnya cuma satu, taslim ilal haqqi azza wa jalla, berserah kepada Allah azza wa jalla. Tapi bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain ya. Tadi tugas kita sekedar manusia ikhtiar. Tapi tetap hasilnya tergantung ketetapan Allah. Kalau selama ini kita dagang setiap tahun kita dagang kayak sesatiri dagang baju tiap tahun, gini masih begitu-begitu juga. Ya emang belum dikasih kaya oleh Allah. Engkau dagang setahun sekali. Coba kalau tiap hari. Berserah di sini bukan berarti kita nggak mau ngapain. Tadi tugas kita ikhtiar, usaha sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi untuk hasilnya itu kita serahkan kepada Allah. Itu taslim namanya. Bukan berarti kayak Oman mentang-mentang berserah udah diem ya di kamar aja. Udah mak saya pasrah mak gitu. Idza qadu alaikum bi syai'in la tastauhishu minhu. Apabila dia menetapkan sesuatu untuk kalian, la tastauhishu minhu, jangan kamu merasa gelisah darinya. Jangan merasa gelisah. Kalau bahasa katanya gampangnya ngedumel. Kayak bini kita disuruh nyeduh kopi. Neng, seduhin abang kopi apa? Artinya ngedumel aja. Tangan-tangan mat. Lihat ya begitu. Itu tas tahu hisyuk tuh namanya, gelisah. Hatinya gelisah kagak nerima pisan. Kagak tahu kalau orang lagi capek begini ya. Baru kira rebahan bentaran ngasuh, habis nyuci, nyetrika, gosok, sama aja nyetrika gosok ya. Habis jemur, suruh lagi aja gitu. Ngedumul aja hatinya. Itu tas tahu hisyuk namanya itu, gelisah. Apabila Allah menetapkan sesuatu untuk kalian, jangan kalian gelisah darinya. Jangan ngedumel baik di hati. Baik bahasanya. Jangan ngedumel aja. Gelisah. Romana jalan hidup juga serba salah. Pergi dari rumah salah, di rumah aja salah. Di sono kagak betah, pulang ke rumah kagak betah. Mulai endah nyari tambang. Hah? Mencari kambing dia tuntun. Apa Ustaz? Jangan gelisah, jangan ngedumel. Udah terebain aja. Emang lagi lempengan Allah kasih buat kita yang kayak begini, udah terimain. Yang penting tugas kita tetap usaha, udah. Mau sampai kapan kelarnya, ya itu terserah Allah. Begitu Bang Hendrik, tugas kita bekerja aja. Mau dikasih kaya oleh Allah dengan cepat ya alhamdulillah gitu. Yang penting tugas kita udah usaha gitu. Udah serahkan aja. Masalah hasilnya itu terserah ketetapan Allahnya aja. Gimana ketetapannya? Yang penting tugas kita sudah kita jalankan. Wala tunazi'uhu fihi, dan jangan kamu memberontak padanya. Dan jangan kamu memberontak kepada Allah dalam
ketetapannya itu. Berontak. Apa Ustaz? Berontak. Wala tashku minhu ila ghairihi, dan jangan mengeluhkan ketetapannya itu kepada yang lain. Dan jangan mengeluhkan ketetapannya itu kepada yang lain. Apa tadi? Ini kerjaan kita ngeluh. Dikasih panas, panas banget, ngekeb. Gitu. Tiap hari ganti kaos mulu. Kasih panas. Kasih hujan mulu. Kemana-mana jadi ribet. Ngeluh mulu, ngeluh. Wala tashku minhu ila ghairi, dan jangan kalian mengeluh ketetapannya, mengeluhkan ketetapannya kepada yang lain. Karena tandanya kalau kita ngeluh, kita nggak cinta sama Allah. Bang Imam lagi cerita sama Pak Juju, bini gua gimana tuh ono, begitu. Lagi cerita aja, ngeluh. Ntar gantian ada bininya cerita sama teman perempuannya, laki gua mah ngapa tuh ono, begitu. Karena tadi lagi-lagi kalau kita melihat dengan pandangan cinta, nggak ada keburukannya, yang ada keindahannya semua. Sebaliknya wa ainus sukhti tubdil masawiyah, kalau pandangan benci, sedangkan pandangan benci dia akan memunculkan kesalahan-kesalahan. Kalau kita ngeliat bini kita atau sebaliknya, ibu-ibu ngeliat lakinya salah mulu, jangan-jangan bakal gak cinta udah. Begitupun kita kepada Allah. Kalau kita mengeluhkan ketetapan Allah, berarti menurut kita Allah salah. Tandanya kita nggak cinta, nggak cinta. Lagi dia. Padahal sholat udah rajin, zikir tiap malam kagak. Ngapa ya masih begini-gini aja? Cerita sama temennya begitu. Itu tandanya kita nggak cinta sama Allah. Jangan tuh, Mas Arif. Pokoknya hidup ini jangan ngeluh. Udah apapun kondisi yang kita alamin saat ini, jangan sampai kita ngeluh. Bahkan kalau bisa kalau kita lagi ngalamin kesulitan, sembunyiin rapat-rapat. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Apa gimana? Karena biasanya orang kampung kita begitu lagunya. Kita sukses disirikin, kita gagal disurakin. Kalau kita lagi ngalamin kesulitan, kita pakai cerita-cerita, yang ada bukan ditolongin, bukan dibantuin, ditawain doang, disurakin. Rasain lo, gitu. Udah gak usah pakai cerita. Makanya di Al-Quran pun perintahnya kalau dapat nikmat baru cerita. Wa amma binikmati, kawin lagi. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Binikmati rabbika fahadits. Adapun itu, terhadap nikmat Tuhanmu fahadits, ceritakanlah. Tapi jangan cerita doang, Musarif, bagi kalian.
Alhamdulillah nih saya baru habis dapat rezeki gusuran gitu. Ada kali 2 meter mau kena gusuran. Kalian nenteng, jangan cuma cerita doang, cerita sampai memuruh. Bagi mah kagak, rokok sebungkus kok kagak. Hah? Ya cerita doang. Kalau kesulitan jangan sampai kita mengeluhkan itu kepada orang lain. Yang diperintah malah sebaliknya, kalau dapat anugerah ceritain, kasih kabar gembira. Kalian dah ada yang kita tenteng, kita bungkus begitu. Apa bagaimana? Ini mah terbalik. Lagi dapat rezeki, diem-diem aja. Takut diminta bisa. Gila ngalamin kesulitan, cerita mulu. Apaan, Mang Haji? Jangan begitu, Mang Haji. Emang kadang-kadang cerita juga sih cerita. Cuma itu udah habis baru cerita. Gua bisa kebagusan kemarin gitu. Lah bagi kok udah habis duitnya gitu. Udah tuh, wala tashku minhu ila ghairihi. Jangan mengeluhkan ketetapannya kepada yang lain. Kalau bisa kita tutupin rapat-rapat. Fa inna dzalika mimma yazidukum bala'an. Karena yang demikian itu merupakan hal yang akan semakin menambah besar bala yang ditimpakan kepadamu. Kalau kita gelisah, kalau kita berontak, ngelawan, nggak nerima, kalau kita ngeluh, yang ada bukan makin bener. Yang ada jalan keluar maka gak dapet, solusi maka gak dapet, yang ada makin berat ujiannya. Apalagi memang ayatnya jelas. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kan begitu ya. Apakah orang-orang mengira bahwa mereka dibiarkan bebas berkata saya beriman kepada Allah tapi tidak diuji? Nggak bakal, pasti diuji. Bener nggak nih berimannya? Bener nggak nih cintanya? Kita ngaku beriman kepada Allah, kita ngaku cinta kepada Allah, ya pasti diuji. Yang namanya ujian ya kagak bakal enak melulu, kagak. Apa Rahmat? Emang kita dulu pernah ujian SD, SMP, SMA dari 50 soal, ada sih yang gampang, ada. Cuma rasanya banyakkan susahnya. Ujian dari Allah pun seperti itu. Ada memang ujian yang enak, dikasih kekayaan, kan ujian juga. Dia bersyukur atau enggak. Dikasih kemudahan dalam kehidupannya, ujian juga. Dia ingat sama Allah apa enggak. Cuma ya banyakkan ujian itu bentuknya dalam kesulitan, dikasih fakir, dikasih sakit. Itu ujian. Nguji kita, ngetes bener enggak kita ngomong beriman kepada Allah, bener enggak kita ngomong cinta sama Allah. Nah katanya cinta, katanya beriman, tapi dikasih ujian dikit kayak begitu ngeluh, kagak nerimain. Mana bukti cintanya? Begitu orang. Apa Pak Rahmat? Nambahin? Cukup? Cukup udah? Jelas tuh ya? Nah kalau kita ngeluh, kita berontak, kita ngelawan, bukan malah makin bener. Yang ada bala dari Allah itu ditimpain, makin banyak lagi, makin berat lagi. Yang ada masalah bukan makin surut, makin nambah masalah. Gitu. Tadinya koyok di sebelah kanan doang, karena nambah sebelah kiri. Makin puyeng.
Oh, koyoknya obat merah cap dua orang tua. Bal sukunan wa sukutan wa khumulan. Bahkan harusnya kamu itu tetap tenang, jangan gelisah. Wasukutan, dan diam, jangan berontak. Wahumulan, dan kamu pendam. Dan memendam itu semua, jangan mengeluhkan kepada orang lain. Itu yang harusnya kita lakukan. Tenang, diam, dan jangan ngeluh. Udah tahanin aja, rasain aja. Kagak bakal lama. Apa Imam? Pokoknya kalau sampai 200 tahun gua nggak kaya-kaya dan mati gitu. Kagak bakal lama. Kan kisah Nabi Yusuf udah terkenal tuh. Ngalamin 7 tahun masa subur, makmur, kemudian berganti 7 tahun berikutnya masa pacaklik kan. Paling lama ya paling 7 tahun. Kagak bakal lama. 8 tahun dah. Sewindu. 8 tahun. Enggak lama Ustaz. Karena roda kehidupan pasti berputar. Warahmat. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Bocor bisa bilangnya. Makanya kalau pas lagi di atas buru-buru ganjel bannya, biar gak muter. Ketika lagi dikasih senang ya kita nerima, itu pun ketetapan Allah. Dikasih sulit pun ya emang sudah seharusnya. Namanya menjalani kehidupan pasti ada saatnya kita senang, ada saatnya kita susah. Terima itu dengan sikap tenang, diem, jangan banyak protes dan jangan ngeluh. Sambil terus kita kerjakan tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah, ikhtiar. Tapi untuk hasilnya serahkan. Itu kunci. Utbutu, masih lama kan ya? Utbutu baina yadaihi. Tetaplah berada di hadapannya. Jangan bergeser sedikit pun. Apapun ketetapan yang Allah berikan buat kita, jangan sampai itu membuat kita bergeser dari hadapan Allah. Membuat kita makin jauh dari Allah. Apa yang bikin jauhnya? Tadi itu. Kalau kita gelisah, kalau kita berontak, kalau kita ngeluh, itu yang bikin kita jauh dari Allah. Yang ada dikasih bala oleh Allah, dikasih ujian, bukan malah makin dekat, makin jauh. Karena ngeluh setiap hari, gelisah, nggak nerimain. Tetaplah berada di hadapannya, jangan bergeser sedikit pun. Udah. Wanzuru madza ya'malu fikum wa bikum. Dan tunggulah dan perhatikanlah apa yang nanti akan dia perbuat pada diri kalian, wa bikum, dan dengan diri kalian. Nama Tuhan saya ditantang. Kalau nggak percaya coba dah buktiin. Begitu dikasih kesulitan, dikasih kesengsaraan oleh Allah, dikasih pakir, kita tidak bergeser dari hadapan Allah, terus selalu ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, nggak ngeluh, nggak berontak. Coba dah buktiin. Nanti kamu akan lihat sendiri, rasakan sendiri apa yang Allah perbuat
pada diri kalian dan dengan diri kalian. Pasti itu. Dari dulu kita diajarin untuk makolahnya, man sobaro zofar. Orang yang sabar pasti berhasil. Sabar aja kuncinya. Apa orang? Buktiin Bang Hendrik. Buktiin aja. Tadi saya ngobrol sama Bang Heri. Siapa yang nyangka dia sekarang kondisinya begini. Padahal setahun yang lalu masih jadi A3 kan. Apa aja ayo. Nah sekarang mah udah ada gelarnya. Hambal. Siapa yang nyangka? Karena ketika kita bersabar, nanti akan Allah berikan jalan keluar. Cuma kadang-kadang kita hanya nggak kuat sabarnya. Kadang-kadang tuh, apa Bodi? Kadang-kadang nggak kuat sabarnya. Rasanya udah lama, udah setahun 2 tahun, masih begini-gini aja. Kemana kagak sabar. Padahal cuma setahun 2 tahun mah itu baru bentaran itu, belum ada apa-apanya. Kon justru mau ya. Jangankan setahun, seminggu kan rasa udah berat banget. Buktikan sendiri, rasakan. Nanti apa yang akan Allah perbuat terhadap dirimu. Cuma memang kadang-kadang kitanya kagak sabar. Makanya yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Kadang-kadang perasaan kita doang, perasaan gue udah sabar, perasaan doang baru. Perasaan udah sabar banget. Tafrahu ala taghyirihi wa tabdilihi. Kamu akan merasa gembira atas perubahan dan pergantian yang Allah berikan pada dirimu. Tungguin aja. Tungguin. Abang mau? Tungguin aja. Kalau kita sabar pasti nanti akan dirubah. Akan diganti kondisinya oleh Allah. Tadi tuh namanya roda kehidupan pasti berputar. Cuma tadi lagi-lagi penyakitnya. Kita ini enggak nerimain. Masih suka ngerasa gelisah, berontak, ngelawan, ngeluh. Itu yang bikin akhirnya ya terus malah makin berat ujian, makin berat balanya. Coba dah buktiin kita tenang, diem, enggak ngeluh. Pasti itu tafrahu ala taghyiri. Kamu akan merasakan gembira dengan perubahan dan pergantian yang Allah berikan pada dirimu. Idza kuntum ma'ahu hakadha la jarama yughayyirul wihsyata bil unsi bihi wat tauhida bil farhati bihi. Apabila kamu terus bersama Allah seperti ini dalam menerima semua ketetapannya, selalu bersikap diam, tenang, dan menyembunyikan itu semua, tidak mengeluh sedikit pun. Jika kamu bisa seperti ini, la jaroma yughayyirul wihsyata bil unsi bihi. Sudah pasti Allah akan merubah rasa gelisahmu menjadi rasa nyaman. Wa tauhida bil farahati bihi. Dan keterasinganmu
akan diubah menjadi kegembiraan. Udah tuh. Jelas sudah. Kiai nabe enggak cukup. Mang Budin kali. Sabadrun. Bawori kali bawori. Cukup itu. Mang Rohali paham tuh dah. Sedikit. Jadi intinya satu ya. Yakini bahwa kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini semuanya merupakan ketetapan Allah. Mau itu lagi dikasih enak, dikasih nggak enak, dikasih sehat, dikasih sakit, dikasih kaya, dikasih fakir, itu semua merupakan ketetapan Allah yang harus kita terima dan jangan kita keluhkan kalau dikasih kesulitan. Apalagi emang Allah juga jelaskan itu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami sudah jatah-jatahkan kehidupan mereka semua. Mana yang lempengannya dikasih kaya, mana yang lempengan dikasih fakir, dar gantian yang kemarin dikasih kaya, sekarang lempengan dia dikasih fakir. Emang udah dijatah-jatahkan tuh. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Tugas kita terimain aja udah. Nanti kalau kita udah terus bersabar, diem, tenang, nggak ngeluh, nanti pasti akan dirubah kondisinya. Begitu Pak Rahmat. Cuma jangan pakai nanya sabarnya berapa lama. Udah sabar aja. Sampai kapan? Kadang-kadang begitu. Iya kita mau sabar, yang sebelah ini. Dah, Allahumma ja'alna fi janabika wa ma'aka. Ya Allah, jadikanlah kami selalu berada di sisimu dan bersamamu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan selama di dunia dan kebahagiaan selama di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari berbagai macam kesengsaraan. Cukup, udah. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin nggak? Mang Budin kali? Mang Ajudin? Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.